ijazah Gibran sangat meragukan, Mas Roy? Ya, karena memang harus ragu. Kalau orang yang nggak ragu berarti nggak waras. Kenapa? Itu, iya jelas lah. Kita lihat di website KPU, ya, di situ aja udah kelihatan. SMA-nya tertulis 2 kali. Masa ada orang mau SMA 2 kali? Kalau perguruan tinggi 2 kali wajar, gelarnya beda. Masa sekarang adik-adik mau ngambil SMA 2 kali? Dan yang kedua yang kemudian disetarakan itu malah hanya setara dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Dan SMK yang ada di Singapura yang katanya di Orchard Park Secondary School itu hanya 2 tahun dan gak ada ijazahnya. Saya tadi pagi kebetulan bersama-sama dengan Bang Resmond Sianipar, kita ke kantor Kementerian Kebudayaan dan tepatnya ke Direktorat Pendidikan Menengah dan Kejuruan. Itu kita melakukan challenge kepada mereka. Mana nih ijazah yang katanya disetarakan 2 tahun? Oh baik, besok Senin akan. Makanya besok Senin kita akan gerutuk di sana. Kita lihat karena penyetaraan yang pertama yang namanya ijazah yang namanya dari UTS, University Technology of Sydney, nanti ada juga di gambar. Ini meragukan. Jadi artinya UTS itu University Technology of Sydney. Itu memang pernah mengadakan sebuah program namanya INSERS. Ya. Itu adalah pathway atau matrikulasi untuk masuk ke perguruan tinggi. Gibran pernah ngambil di situ, ya konon, ya 6 bulan. Tapi di website KPU tulis 3 tahun. Ngapain aja 3 tahun ikut matrikulasi, ikut kursus 3 tahun? Emang sebegitu, maaf ya, sebegitu enggak mudengnya dia sampai 3 tahun ya ngambil itu. Dan lucunya lagi Mbak, pemirsa Indonesia silakan melihat ini dagelan lagi. Dia ngambil di UTS, kemudian penyetaraannya tuh hanya disetarakan setara dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Coba adik-adik di sini tanya. Kalau ada satu aja saya berikan pujian. Maukah adik-adik ngambil perguruan tinggi di luar negeri? University Technology of Sydney. Tapi kemudian pulang-pulang ijazahnya disetarakan SMK. Sekolah Menengah Kejuruan. Ada yang mau nggak? Nggak ada teman-teman boleh. Ada yang mau apa enggak? Ada yang mau nggak enggak? Masuk perguruan tinggi pulang-pulang kasih ijazah SMK. Nah ini yang terjadi pada Wapres kita. Itu loh. Jadi dari sisi ini pun sudah nggak tepat. Di website KPU sekarang sudah dibukti di Pak Suban. Tertulis dia di UTS itu 2004 sampai 2007. 3 tahun. Di sini 2006. Berarti artinya apa? Meleset juga. Kemudian yang ada di perguruan tingginya yang katanya di Singapura adanya di MDIS. Ya, Management Development Institute of Singapore. Itu masuk 2007, lulus katanya 2010. Penyetaraannya itu juga Sri Mulat juga. Kenapa bilang saya Sri Mulat? Artinya lucu juga. Karena di situ tertulis disetarakan itu dari University of Bradford namanya. Bradford itu adanya di UK, United Kingdom. Masa Kemendikbud nggak ngerti kalau UK itu adanya di Kingdom sana? Ditulis dari Singapura. Kan lucu juga, nggak boleh dong salah ketik. Ini kami tadi sampaikan juga pertanyaan, akan kami cek juga. Wapres Gibran bohong? Dicek? Ya? Wapres Gibran bohong? Ya mungkin bukan dia yang bohong, tapi tim suksesnya yang bohong atau orang-orang dia. Tapi kan artinya seorang wakil presiden, meskipun dia udah jadi, kalau dia terbukti telah melakukan sesuatu pada ijazahnya, dan dia memang terbukti tidak pernah SMA, yang nanti akan digugat oleh Pak Suban dan sudah jalan, ya dia harus mundur, maksul dong dia, sesuai dengan undang-undang yang ada pada presiden dan wakil presiden kita. Itu aja. Baik, Bang Andi. Ya. Ijazah dari Wapres Gibran jadi bola liar lagi nih tampaknya, dituding. Bisa diterima apa enggak? Saya tidak akan terima ini. Jadi mesti ada penjelasan bagaimana sih struktur ya pendidikan di Singapura itu seperti apa. Saya punya datanya sih, kalau bisa ditampilkan boleh ya. Jadi begini, itu di sana ada 3 tipe, yaitu 4 tahun namanya ekspres, yang kedua itu 4 sampai 5 tahun itu natural, kemudian ada 4 tahun lagi teknik namanya. Ya. Kalau yang dimasukkan oleh rata-rata dari luar negeri, SMP masuk ke Singapura, ya, karena di sana tidak ada SMP dan SMA. Perlu catat ya, tidak ada SMP dan SMA, namanya secondary school berdasarkan dari umur. Ya, dia ada 2, primary school itu dari kelas 1 sampai kelas 6, jadi 6 tahun. Secondary school itu 4 tahun, kalau dia ekspres dia pintar. 5 tahun itu yang biasa. Kalau 4 tahun itu akan masuk ke universitas negeri melalui proses junior college selama 1 tahun untuk mendapatkan A level. Ya.
Kalau yang satu lagi natural 5 tahun, dia akan masuk ke junior college itu kalau mendapatkan O level. Kalau yang A level itu akan masuk ke PTN. Karena kenapa? PTN itu hanya sedikit. NUS, NTU, SMU, SUSN, ya sangat sedikit. Seorang warga lokal pun sulit untuk masuk di situ. Dan kenapa dari luar negeri adalah lulus SMP dia masuk ke secondary school. Karena apa? 3 tahun di SMP itu dihitung, ya. Jadi dia hanya menambah, yaitu 1 tahun kalau dia pintar, ya berarti sekitar 10 tahun. Atau kalau dia biasa dia tambah 2 tahun. Apa yang dilakukan Mas Gibran itu sudah 2 tahun. Ya, itu sudah setara bahwa itu SMA. Ya, jelas itu. Karena itu ya, jangan meragukan apa yang terjadi di Singapura. Singapura itu sangat ketat sekali. Setiap student yang mendapatkan student pass itu diawasi langsung oleh namanya komisioner untuk universitas swasta. Ya, jadi itu tidak bisa dibuat yang namanya ijazah palsu dan sebagainya. Tidak akan dibuat. Ya, kemudian ya, tadi kalau saya katakan kalau yang 5 itu dia akan masuk ke politeknik, ya, bukan ke university. Politeknik dan private university. Kalau dikatakan private university di Singapura itu adalah diploma. Ini panjang lebar nggak jawab ini. Saya harus menjelaskan nanti di sana. Ini jawab dulu. Ketika diploma itu ini? MDIS itu berafiliasi ini jawab dulu, dengan Bang. 2 universitas. Ini jawab dulu. Afiliasi ke universitas yaitu adalah Universitas Sunderland, Universitas Bradford dari UK. Saya gambarkan untuk Bradford. MDIS itu adalah fasilitator. Ya, fasilitator. Dia ibaratnya begini. Tidak perlu ke UK untuk menghemat, ya. Belajar di MDIS itu sudah terafiliasi dan ijazahnya dari UK. Ya. Makanya dia belajar itu 3 tahun. Ya. Makanya di sana itu di sini mulai ada, ya. Kalau kita lihat, ya, di sini sudah ada Monash University yang pertama. Dibuat di Indonesia, ijazahnya juga nanti mana? Dari Monash University yang ada di Australia. Di Malaysia sudah lama untuk itu, ya. Jadi yang diperlukan kita ketahui, MDIS itu mengeluarkan ijazah diploma. Ijazah satunya itu dari Bradford atau dari Sunderland. Ini dulu dijawab. Kalau kita bicara apa yang dikatakan itu, ini kan mengacu pada UTS Insert. Nah iya. UTS Insert itu adalah foundation. Ya. Nah tuh. Artinya begini, di sini dia sudah belajar, ya. Memang ya, tolong dicek di Singapura itu tidak ada yang namanya ijazah. Oke, karena berdasarkan dari secondary school itu adalah umum. Berarti nggak ada ijazahnya kan? Maka dia ke Australia. Karena apa? Emang tujuannya masuk UTS. Ya. Dia lulus foundation itu, makalah dia dapat satu sertifikat foundation. Yang dibilang grade 12. Karena di Singapura itu grade 11 maksimum. Artinya ada masuk ke O level, 1 tahun untuk ke junior college. Dia ke sana artinya ya ingin masuk UTS. Dan memang sudah lulus SMA. Dengan foundation itu, lulus SMA. Tidak bisa dia akan masuk ke University Bradford. Ya, kalau tidak ada yang namanya sertifikatnya bahwa dia grade 12 sudah selesai. Mbak, gitu Mbak. Logis nggak seorang yang katanya SMA-nya di Singapura, ya, kemudian katanya lulus ya katanya, ya 2 tahun di UPSS itu nggak ada ijazahnya, terus tiba-tiba lari ke Sydney, ya ke Sydney untuk nempuh 6 bulan ini, harusnya kalau waras ya, masuknya universitasnya ya UTS juga, ngapain juga dia balik Singapura lagi? Singapura Sydney itu nggak kayak Jakarta Depok ya bisa ngojek ke sana enggak. Ini kan jauh gitu loh. Ngapain juga dia sudah jauh-jauh ke Sydney balik lagi ke Singapura. Memang Mas Roy itu iya ngapain juga. Gimana tuh anaknya Mas Roy? Loh bukan. Justru kalau itu bukan haknya Mas emang Gibran, anaknya Pak Jokowi. Nggak masuk akal. Kalau Anda masuk akal, Anda sendiri itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Karena cocok lagi dibilang bahwa dia SMA di Santo Yosef. Loh, justru itu bohong kalau dia di Santo Yosef. Katanya SMK Kristen. Justru itu bohong. Itu bohong besar. Makanya kepala sekolahnya bilang kan bohong itu. Masyarakat Indonesia coba lihat. Makanya inilah ya yang membahayakan negara kita dengan asumsi dirinya tanpa bukti yang nyata. Justru itu kepala sekolah Santo Yosef, Bruder Yohanes Pak Budi Yohanes ya, itu malah mengatakan Gibran nggak pernah sekolah di sini lah, berarti tutup lagi itu pendidikannya dia yang ada di situ. Makanya dia ke Singapura yang diakui. Ya kan?
Dia berdasarkan data KPU kan ada itu bahwa dia SMA-nya. Justru itu. Ini pertanyaan yang aneh buat saya. KPU-nya itu di OPSS Jadi 2 tahun. mereka ini berencana memang mempunyai ini aja jawab yang buruk untuk mendowngrade. Ini aja jawab, Mas. Ini aja jawab. Ya, ini sudah jelas. Jawab. Ini tandanya bahwa sudah pemasaran dari Republik Indonesia. Dirjen Dikdasmen bolanya mana? Bola lihat adalah setara SMA karena dia mendapatkannya itu adalah ITS insert yang sudah dikatakan oleh Kementerian Pendidikan. Baik. Oke, nanti saya lanjut lagi Mas Andi, Mas Suban. Saya ke Pak Suban. Pak Suban, apa alasan Anda menggugat Wapres Gibran 125 triliun dan juga mengajukan citizen lawsuit di Solo? Dari mana itu angkanya 125 T? Gini, melihat rumitnya penjelasan dari Pak siapa itu? Pak Andi Aswan. Pak Andi Aswan. Itu menambah energi saya, keyakinan saya bahwa saya akan menang gugatan itu. Amin. Oh ya? Iya. Mengapa Anda begitu yakin menang atas gugatan? Kenapa Anda menang? Kenapa Anda yakin akan menang Saya gugatan? menggugat itu by data, bukan by omong-omong begini. Oh, saya punya By data, Mas. Saya punya data, cuma disampaikan. Kalau gitu Saya punya data. kita adu di Adu pengadilan. data. Kita datang. No problem. Datang ke pengadilan untuk adu No data problem. dengan kita. Adu data kita. Karena gini, saya mempunyai bukti itu seterang Monas yang ada di Jakarta. Ditambahi bukti dari Mas Roy, sekarang kayak matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Itu Pak Subhan, ya kalau Anda bukti ya nggak apa-apa, itu hak saudara. Kalau kita kerja- jual bukti, tapi jangan membawa opini bahwasannya ya kepada masyarakat ini ijazahnya palsu, nggak punya ijazah. Sudahlah, saya sudah menjelaskan bagaimana Dengerin yang dulu, dengerin namanya Pak Suban dulu, dengerin Pak struktur Suban ya dulu. pendidikan British curriculum itu. Jangan menyamaratakan bahwasanya Indonesia ini sama dengan Singapura, ya. Jauh beda, Mas, ya. Di si kita ini ya 12 tahun, di sana itu 11 tahun max. Ya. Kalau dia pintar 10 tahun. Yang saya jelaskan tadi. Begitu. Pak Suban? Terus Pak Suban. Gini, kalau by data, saya akan cerita bahwa gugatan saya sempurna. Gugatan saya sempurna, Pak. Makanya diterima oleh pengadilan. Karena bukti cukup, ya. Karena melihat kerumitan tadi yang Bapak jelaskan, justru rumit banget, SMA aja kok rumit banget sih. Ya. Karena Di Anda nggak KPU pernah merasakan bagaimana sekolah di luar negeri. Bukan sekolah luar negerinya, rumitnya begitu. Loh, Hanya memang SMU peraturan aja. begitu di luar. Jangan kita lihat peraturan di Undang-undang Dasar pemilu itu salah. Undang-undang struktur pemilu udah saya itu jelaskan kok. menyatakan. Ini poin gugatan Bapak itu apa? Poin gugatan poinnya apa? saya itu perbuatan Gibran mendaftar sebagai calon wakil presiden dan diterima oleh KPU. Sementara faktanya, datanya, sekolah SMA-nya begitu itu. Acak-adut, nggak karuan. Dan saya punya data itu. Datanya dari mana? Dari KPU sendiri. Masa SMA sampai 2 kali? Terus per hari ini saya lihat KPU Ini penting banget ini. KPU menghapus riwayat pendidikannya. Riwayat pendidikan akhir Gibran disebut di buku KPU itu. Disebut tadinya nggak ada. Tadinya pendidikan Waktu terakhir. saya berangkat gugat itu nggak ada. Pendidikan terakhir disebut. Pendidikan terakhir aja. Saat ini tolong dicek yang bawah itu. Ya. Dirubah menjadi pendidikannya S1. Ini pidana loh, Mbak. Kejahatan besar nih. KPU menghapus itu. Padahal itu bukti mahkota saya itu.